Selamat datang, sobat pendengar, di Ruang Kata, tempat di mana setiap cerita hidup kembali melalui kata-kata. Di sini, kami hadirkan kisah-kisah penuh emosi tentang drama rumah tangga, perselingkuhan, cinta, pengkhianatan, hingga perjuangan menyembuhkan luka hati. Setiap episode bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga penuh pelajaran berharga yang bisa kita renungkan bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Malam itu, aroma tumisan bawang merah dan cabai memenuhi dapur kecil rumahku. Aku, Nadira, sedang sibuk menyiapkan makan malam sederhana, ikan goreng, sambal, dan sayur bening kesukaan suamiku, Raka. Jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam, waktu di mana biasanya Raka sudah pulang dari kantornya. Namun kali ini, ia belum juga datang. Aku mengira ia masih lembur. Seperti biasa, tanganku masih cekatan mengiris cabai ketika ponsel di atas meja tiba-tiba berdering. Hatiku berdebar. Nomor itu, nomor yang selalu kunantikan sepanjang hari, muncul di layar. Dengan senyum lega, aku segera menyapanya. "Mas, sudah di jalan pulang, ya? Aku masak kesukaan Mas malam ini." Namun, alih-alih jawaban hangat seperti biasanya, suara di seberang terdengar asing dan dingin. Tak ada sedikit pun nada lelah yang manja atau sapaan mesra. "Nadira, kita cerai saja." Seketika pisau di tanganku hampir terlepas. Tubuhku membeku. Aku mengira telingaku salah dengar. "Mas, apa maksudnya?" Tanyaku dengan suara gemetar. "Aku serius. Kita cerai saja. Aku sudah nggak bisa lanjut," katanya, tegas, tanpa ragu, tanpa jeda. Detik itu juga dunia seakan berhenti berputar. Suara tumisan mendesis di wajan tak lagi terdengar. Hanya suara detak jantungku yang berdegup kencang. Mataku membelalak, air mataku menggenang, tapi mulutku keluh. "Kenapa, Mas? Apa salahku? Apa aku sudah mengecewakan Mas?" Suaraku lirih, hampir tak terdengar. Namun di seberang sana, Raka hanya terdiam beberapa detik, lalu menjawab singkat. "Aku lelah, Dir. Aku cuma ingin hidup bebas. Aku minta kamu tanda tangani surat cerai. Nggak usah ribet." Aku terhenyak. Kata-kata itu bagai pisau tajam yang menusuk jantungku berkali-kali. Lelah? Bebas? Lantas 7 tahun pernikahan kami dianggap apa? Bukankah kami melewati banyak hal bersama, jatuh bangun bersama, bahkan sempat kehilangan bayi pertama kami bersama? Tanganku gemetar hebat, memegang ponsel seolah benda itu tiba-tiba berubah menjadi bara. Aku masih mencoba menahan suaraku agar tidak pecah. "Mas, tolong jangan bicara sembarangan. Kalau ada masalah, kita bisa selesaikan baik-baik. Kita bisa bicarakan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Keputusanku sudah bulat. Aku akan kirimkan pengacara untuk urusan ini. Assalamualaikum." Klik. Sambungan terputus. Aku berdiri kaku di dapur. Nafasku tersengal. Tubuhku lemas. Telepon itu terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Air mata mulai jatuh tanpa bisa kutahan. Aku memandang meja makan yang sudah tertata rapi. Piring putih, nasi hangat, lauk sederhana. Semuanya disiapkan dengan cinta. Namun cinta itu kini terasa tak berharga lagi. Aku terjatuh berlutut, menahan isak di lantai dapur. Suara tangisku pecah, menyaingi suara panci yang masih bergemerincing di atas kompor. Bagaimana mungkin seseorang yang berjanji setia seumur hidup, tiba-tiba berubah secepat ini? Aku memejamkan mata, teringat kembali wajah Raka saat pertama kali melamarku. Senyum hangatnya, janji-janji manisnya untuk menjagaku, melindungiku, mencintaiku. Semua itu seakan hanyalah kebohongan yang kini terbongkar. Malam itu, aku tak lagi menyentuh makanan di meja. Aku duduk diam di ruang tamu, ponsel masih tergenggam erat di tangan. Sesekali layar menyala, tapi bukan dari Raka. Tak ada pesan lanjutan, tak ada penjelasan, hanya hening yang menusuk hati. Di kepalaku, pertanyaan yang sama terus berputar tanpa jawaban. Apa salahku?
Apa yang membuatnya tiba-tiba ingin meninggalkanku? Dan malam itu menjadi awal dari kisah paling kelam dalam hidupku. Kisah yang akan menyingkap rahasia besar di balik dinginnya suara Raka. Hari-hari setelah telepon itu terasa bagai neraka yang sunyi. Seminggu berlalu, dan Raka tidak pernah pulang. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Tidak ada wajahnya yang biasanya selalu pulang larut malam meski sekadar untuk merebahkan diri di sampingku. Aku mencoba menghubunginya berulang kali. Pagi, siang, malam, pesanku terkirim. Centang 2, bahkan biru. Tapi tidak pernah dibalas. Setiap kali ponselku berbunyi, hatiku melonjak penuh harap. Hanya untuk jatuh hancur lagi ketika yang muncul bukan namanya. Malam-malamku dihabiskan di depan pintu rumah. Aku duduk di kursi kayu, menatap jalanan yang sepi. Angin malam menampar wajahku, membawa dingin yang menusuk tulang. Aku selalu berpikir, mungkin sebentar lagi lampu mobilnya akan berhenti di depan rumah. Ia akan turun dengan wajah lelah. Lalu aku bisa memeluknya erat dan memohon agar semuanya kembali seperti dulu. Tapi yang datang hanya sunyi, hanya suara jangkrik dan hembusan angin. Pagi hari pun sama saja. Aku terbangun, menoleh ke sisi ranjang yang kosong. Dulu ada aroma tubuhnya, napasnya yang teratur. Kini yang tersisa hanyalah dingin yang membuatku semakin hampa. Aku mencoba menguatkan diri dengan berdoa. Berkali-kali aku bersujud, memohon petunjuk. Ya Allah, jika aku salah, tunjukkan padaku. Jika aku benar, kuatkan aku. Air mataku selalu jatuh di sajadah, tapi hatiku tetap berat. Hingga suatu sore, bel rumah berbunyi. Aku berlari kecil dengan harapan gila bahwa itu Raka. Namun yang berdiri di depan bukan dirinya. Seorang kurir dengan seragam biru memberikan amplop coklat kepadaku. Untuk Ibu Nadira, dari kantor hukum Armanu Rekan. Tanganku bergetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya, tertulis hitam di atas putih, surat kuasa dari pengacara perceraian. Dunia benar-benar berhenti berputar. Kata-kata itu seakan menampar wajahku. Ternyata benar. Raka tidak hanya mengucapkan kata cerai di telepon, tapi ia benar-benar menindaklanjutinya. Bahkan lebih menyakitkan, ia tidak datang sendiri, tidak menatap mataku, tidak menjelaskan alasannya. Ia mengutus orang lain. Seakan-akan aku hanyalah masalah kecil yang harus dibereskan. Aku terjatuh ke lantai ruang tamu, memeluk surat itu sambil menangis. Air mataku tumpah tanpa bisa dihentikan. Bukan hanya rasa sakit ditinggalkan, tapi juga penghinaan yang begitu menusuk. Mengapa ia begitu pengecut? Mengapa ia tidak berani menatap wajahku? Aku menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Aku dan Raka tersenyum bahagia dengan bunga melati di kepalaku dan jas rapi di tubuhnya. Janjinya masih terngiang jelas. Aku akan selalu menjaga kamu, sampai maut memisahkan. Tapi kini, bahkan sebelum maut datang, ia sudah memilih berbalik meninggalkanku. Malam itu, aku menyalakan semua lampu rumah. Aku tidak berani tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap amplop coklat yang kini tergeletak di meja. Rasanya seperti menatap bukti pengkhianatan. Tanganku berkali-kali ingin merobeknya, tapi aku tidak punya tenaga. Yang kulakukan hanya menangis, terisak, hingga tenggorokanku kering. Di luar, malam berjalan seperti biasa. Tetangga menutup pintu rumah. Anak-anak kecil berhenti bermain. Jalanan menjadi sepi. Tapi hatiku tetap gaduh. Keheningan itu lebih menyesakkan daripada ribuan teriakan. Aku sadar, sejak telepon itu, aku bukan lagi istri yang dicintai. Aku hanyalah seseorang yang dibuang tanpa penjelasan. Dan kini, surat kuasa pengacara itu menjadi cap terakhir bahwa rumah tangga yang kujalin 7 tahun telah runtuh. Namun di balik tangisku, ada secercah rasa aneh yang muncul. Rasa penasaran, rasa ingin tahu, apa sebenarnya alasan Raka? Mengapa ia memilih jalan ini? Mengapa ia begitu takut untuk berhadapan langsung denganku? Malam itu, di tengah kesunyian, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan mencari tahu. Aku harus tahu, karena aku tidak pantas menerima akhir seperti ini, akhir yang penuh misteri dan penghinaan.
Hari-hari setelah surat kuasa itu datang terasa semakin aneh. Aku tidak lagi hanya dihantui kesedihan, tapi juga oleh rasa penasaran yang membakar. Hati kecilku mengatakan, ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar alasan lelah yang dikatakan Raka lewat telepon. Aku mulai membuka mata dan telinga. Dari warung tetangga, dari bisikan ibu-ibu kompleks yang sering berkerumun di depan rumah, aku mulai mendengar cerita yang membuat dadaku semakin sesak. Kayaknya suami Bu Nadira sering kelihatan sama perempuan, ya? Aku lihat kemarin di mall. Gandeng cewek muda cantik. Pakaiannya mewah sekali. Bisik salah seorang tetangga sambil pura-pura berbelanja. Hatiku teriris. Rasanya seperti disayat-sayat pisau. Jadi selama ini, aku yang menunggu di rumah, menyiapkan makan, berdoa untuk keselamatannya. Ia malah bersama wanita lain? Aku mencoba menepis gosip itu, meyakinkan diriku bahwa mungkin hanya salah lihat. Tapi semakin hari, semakin banyak cerita yang kudengar. Ada yang bilang mereka melihat Raka makan malam romantis dengan seorang wanita di restoran mahal. Ada pula yang mengatakan Raka belakangan ini sering pulang larut dengan mobil berbeda. Namun semua itu hanyalah potongan puzzle yang belum jelas. Sampai akhirnya aku menemukan sesuatu yang membuatku benar-benar terdiam. Suatu siang, ketika membereskan lemari dokumen rumah tangga, aku menemukan map hitam yang sebelumnya tidak pernah kulihat. Rasa penasaran membuatku membuka dan membaca isinya. Hatiku langsung berdegup kencang. Di dalam map itu ada fotokopi kontrak bisnis bernilai miliaran rupiah. Nama Raka tertera jelas sebagai salah satu penanda tangan. Namun yang membuatku terkejut, hampir semua aset keluarga, termasuk rumah, tanah kecil warisan orang tuaku, bahkan tabungan bersama, tercantum dalam daftar jaminan. Semua itu dicatat atas nama aku. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Bagaimana bisa? Kapan Raka mengurus semua ini tanpa sepengetahuanku? Aku masih membaca, semakin dalam, hingga mataku menemukan sebuah kalimat kecil di bawah tanda tangan. Akan dialihkan atas nama pihak kedua setelah perjanjian rampung. Pihak kedua? Aku tak mengenalnya. Nama asing. Tapi entah kenapa, nuraniku langsung merasakan ada yang tidak beres. Sejenak aku terduduk lemas di lantai. Jadi ini alasannya? Jadi selama ini Raka bukan hanya mengkhianatiku dengan wanita lain, tapi juga mencoba mengambil seluruh hartaku? Hatiku semakin hancur. Cinta yang kukira tulus ternyata menyimpan motif lain. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan demi bayangan memenuhi pikiranku. Raka menggandeng wanita lain. Raka menandatangani kontrak tanpa sepengetahuanku. Raka merencanakan sesuatu di belakangku. Semua ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ada sesuatu yang lebih gelap. Aku ingat kembali betapa sering Raka melarangku ikut campur dalam urusan keuangan. Ia selalu bilang, "Dir, biar aku saja yang urus. Kamu gak usah pusing, cukup urus rumah." Aku yang polos menuruti semua itu, mengira ia hanya ingin melindungiku. Ternyata, semua itu hanyalah cara agar aku tetap buta. Air mataku menetes lagi. Kali ini bukan hanya karena sakit hati ditinggalkan, tapi juga karena rasa marah dan dikhianati. Raka bukan hanya suami yang meninggalkan istrinya. Ia adalah pria yang tega menjadikan istrinya korban demi kepentingan pribadi. Aku sadar, aku tidak boleh diam. Jika aku tetap pasrah, aku bisa kehilangan segalanya. Bukan hanya cinta, tapi juga masa depan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menyalakan ponsel, membuka kontak, dan menuliskan sebuah pesan yang berbeda dari biasanya. Bukan lagi pesan memohon, bukan lagi tangisan. Pesan itu sederhana, ditujukan pada nomor pengacara yang tertera di surat kuasa. Besok saya akan datang ke kantor Anda. Kita harus bicara. Aku menekan tombol kirim dengan tangan bergetar. Namun ada kekuatan baru yang muncul di hatiku. Aku harus tahu kebenaran. Aku harus membuka semua rahasia yang Raka sembunyikan. Malam itu aku berdiri di depan cermin. Wajahku sembab, mataku bengkak. Tapi di balik semua itu ada sorot tekad. Aku tidak akan membiarkan diriku diinjak lagi. Jika memang ada permainan kotor, aku akan menghadapinya. Karena kini aku sadar,
Pernikahan ini bukan lagi soal cinta. Ini soal hidup dan mati harga diriku. Dan aku harus bersiap. Sebab aku baru saja membuka pintu menuju rahasia besar yang selama ini ditutupi Raka. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Matahari sudah tinggi, tapi hatiku masih gelap. Aku berdiri di depan cermin, mencoba meyakinkan diri. Wajahku tampak lelah. Mata sembab karena tangis yang tak pernah berhenti. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tatapanku lebih tegas, meski penuh luka. Aku memutuskan untuk berhenti bersembunyi di balik rasa takut. Jika Raka memilih bersembunyi di balik pengacara, maka aku akan datang langsung ke sumbernya. Dengan langkah gontai namun berani, aku pergi ke sebuah gedung perkantoran megah di pusat kota. Di lantai 6 tertulis plakat, Kantor Hukum Arman Wurekan. Saat pintu lift terbuka, nafasku tercekat. Entah kenapa, kakiku terasa berat melangkah. Tapi aku tahu, aku tidak boleh mundur. Di meja resepsionis, seorang wanita muda menyapaku ramah. "Ibu siapa?" tanyanya sopan. Aku menarik napas. "Nadira, istri dari Raka, klien Anda." Sejenak wajahnya berubah, ada keraguan. Lalu ia segera memanggil lewat telepon. Tak lama kemudian, seorang pria berusia 40-an muncul. Posturnya tinggi, memakai jas rapi. Dialah yang kutebak sebagai Arman. "Bu Nadira?" tanyanya ragu. Aku mengangguk. Wajahnya mendadak kaku, seolah ia tidak menyangka aku benar-benar datang. Ia menyodorkan tangan untuk bersalaman, tapi aku bisa merasakan genggamannya dingin dan gemetar. "Silakan masuk, Bu. Kita bicarakan baik-baik," katanya. Suaranya bergetar samar. Aku melangkah masuk ke ruangannya. Ruangan itu luas, penuh rak buku hukum, dengan aroma kopi yang masih hangat. Namun suasana terasa mencekam. Aku duduk, menatapnya tanpa banyak basa-basi. "Pak Arman," kataku pelan tapi tegas. "Saya ingin tahu alasan suami saya mengajukan cerai. Dia tidak pernah pulang, tidak pernah bicara. Saya hanya menerima surat kuasa dari kantor Anda. Jadi tolong, jelaskan." Arman menunduk sejenak, memainkan pena di tangannya. Aku bisa melihat keringat kecil di pelipisnya meski ruangan ber-AC. Ia tampak gugup, sangat gugup. "Bu Nadira, sebenarnya, semua ini hanya masalah pribadi rumah tangga. Tugas saya hanya menyampaikan permintaan klien," jawabnya hati-hati. Aku mengetukkan jari di meja. "Masalah pribadi? Kalau memang begitu, kenapa wajah Anda pucat begitu mendengar nama saya? Anda ketakutan, Pak Arman. Ada apa sebenarnya?" Matanya melebar. Untuk beberapa detik, ia tak bisa menatapku langsung. Ada jeda panjang sebelum ia akhirnya berbicara lagi. "Jujur, Bu, saya kaget saat pertama kali membaca dokumen dari suami Anda. Karena, ternyata Anda..." Ia tiba-tiba berhenti. Ia menelan ludah, lalu menutup map di depannya dengan cepat. Seakan tak ingin aku melihat isinya. Aku menyipitkan mata. Jantungku berdetak cepat. "Ternyata saya apa, Pak?" Ia menggigit bibir, lalu berdiri, berjalan ke jendela seakan mencari udara. Bahunya sedikit bergetar. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang sangat ia sembunyikan. "Bu Nadira," ucapnya akhirnya dengan suara lirih. "Sebagai pengacara, saya tidak boleh membuka rahasia klien. Tapi, ada hal-hal yang membuat saya sulit melanjutkan kasus ini. Karena begitu saya tahu siapa Anda sebenarnya, saya merasa ini bukan perkara biasa." Aku terdiam. Kata-katanya justru membuatku semakin bingung. "Maksud Anda?" Ia menoleh. Wajahnya pucat. Tatapannya penuh keraguan-raguan. Seolah di satu sisi ia ingin bicara, tapi di sisi lain ada sesuatu yang menahannya. "Percayalah, Bu, sebaiknya Anda bersiap. Suami Anda tidak sekadar ingin bercerai. Ada kepentingan lain di balik semua ini. Dan jika saya teruskan, saya sendiri yang akan terjebak." Aku tersentak. Kata-katanya menegaskan firasatku sejak awal. Ini lebih dari sekadar perselingkuhan. Ada rencana besar.
Sesuatu yang bahkan membuat seorang pengacara profesional gemetar ketakutan. Aku menatapnya tajam, menahan getaran di suaraku. Pak Arman, apapun yang suami saya lakukan, saya berhak tahu. Saya tidak bisa hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Jika Anda tidak mau bicara, saya akan mencari kebenaran sendiri. Wajah Arman semakin pucat. Ia meremas tangannya, lalu menunduk. Saya akan coba bantu, Bu. Tapi ingat, setelah ini, hidup Anda tidak akan sama lagi. Aku terdiam. Kalimat itu bergema di kepalaku. Nafasku tercekat. Dadaku sesak. Apa sebenarnya yang sedang disembunyikan Raka? Dan di ruangan itulah, untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa langkahku sudah masuk ke jalur yang berbahaya. Jalan yang akan membongkar rahasia besar, sekaligus mengubah seluruh hidupku. Aku duduk di kursi empuk ruang kerja Arman, pengacara yang seharusnya mengurus perceraianku. Ruangan itu wangi, dengan rak buku penuh dokumen hukum dan figura penghargaan di dinding. Cahaya lampu meja memantul di kacamatanya, membuat sorot matanya sulit terbaca. Namun ada sesuatu pada dirinya yang berbeda sejak aku masuk tadi. Gerak-geriknya tak tenang, napasnya lebih cepat dari biasanya. Di tangannya ada map berwarna coklat. Ia berusaha menyodorkannya padaku, tapi tangannya gemetar. Jari-jarinya bahkan sampai bergetar begitu kentara, hingga aku mengerutkan kening. Ini dokumen persiapan untuk sidang cerai, katanya dengan suara parau. Aku mengulurkan tangan, menerima map itu, tapi tatapanku tak lepas dari wajahnya. Pak Arman, ada apa sebenarnya? Kenapa Anda terlihat takut sekali? Tanyaku, mencoba menahan nada suara agar tidak terdengar menuduh. Ia menunduk, keringat tipis membasahi pelipisnya. Bu, saya hanya menjalankan perintah. Suami ibu datang ke saya dengan keinginan kuat untuk berpisah. Tapi setelah bertemu dengan ibu, suaranya serak, lalu terhenti. Ia menelan ludah, seakan ada kata-kata yang begitu sulit keluar dari mulutnya. Aku menatapnya lekat. Setelah bertemu dengan saya apa? Katakan saja, Pak. Saya sudah cukup terluka. Jangan buat saya menebak-nebak lagi. Ia menarik napas panjang, lalu mengembuskannya dengan berat. Sebenarnya, saya tidak bisa melanjutkan perkara ini. Kalau saya paksa, karir saya habis. Aku terdiam. Kata-kata itu bagai palu yang menghantam kesadaranku. Karir Anda habis? Apa maksud Anda? Kenapa bisa begitu? Saya hanya seorang istri yang ditinggalkan. Kenapa Anda, seorang pengacara hebat, takut pada saya? Arman menggeleng cepat, menutupi wajahnya sebentar dengan telapak tangan. Ibu tidak mengerti, bukan ibu yang menakutkan. Tapi, ada sesuatu yang lebih besar. Saya tak bisa jelaskan detailnya. Kalau saya teruskan perceraian ini, saya akan kehilangan izin praktik saya. Bahkan mungkin lebih buruk dari itu. Jantungku berdetak lebih cepat. Suasana ruangan tiba-tiba menegang. Aku menatapnya lekat-lekat, mencari kejujuran di balik kata-katanya. Lebih buruk dari itu? Apa maksudnya? Apakah suami saya mengancam Anda? Ia langsung menggeleng keras. Bukan dia. Tapi ada sesuatu yang berkaitan dengan siapa ibu sebenarnya. Aku tersentak. Kata-kata itu membuatku terdiam. Siapa saya sebenarnya? Apa maksud Anda? Saya hanya seorang perempuan biasa. Seorang istri yang ingin mempertahankan rumah tangganya. Arman menunduk. Tak berani menatap mataku. Tubuhnya jelas-jelas bergetar. Seperti sedang menyembunyikan rahasia besar yang tidak boleh keluar. Ibu pikir ibu hanya orang biasa. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Saya tidak bisa jelaskan di sini. Hanya satu yang bisa saya katakan. Semakin jauh saya ikut campur dalam urusan ini, semakin besar resikonya. Bukan hanya untuk saya, tapi juga keluarga saya. Aku terdiam. Suasana ruangan mendadak terasa sempit. Bunyi detik jam dinding terdengar begitu jelas di antara hening yang menyesakkan. Aku mencoba menelan ludah, tapi tenggorokanku kering. Apa maksud semua ini?
Kenapa seorang pengacara sekali berarman bisa begitu gemetar hanya karena berurusan denganku? Aku memandangnya lagi, kali ini dengan nada lebih tajam. Pak Arman, saya berhak tahu. Anda bilang karir Anda habis kalau meneruskan perceraian ini. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa sebenarnya yang sedang disembunyikan suami saya dari saya? Arman menatapku sejenak. Matanya bergetar, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Percayalah, Bu, untuk sementara, lebih baik Ibu tidak mencari tahu terlalu jauh. Semakin Ibu gali, semakin berbahaya. Saya hanya bisa berikan saran itu. Rasa takut yang aneh merayapi dadaku. Aku datang ke sini dengan luka hati karena ditinggalkan suami. Tapi kini yang kurasakan berbeda. Campuran bingung, curiga, dan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Bagaimana mungkin pengacara profesional bisa setakut itu hanya karena berurusan denganku? Dan pertanyaan yang lebih besar terus menghantui kepalaku. Siapa sebenarnya aku di mata mereka semua? Aku masih duduk kaku di kursi itu ketika Arman menatapku dengan ragu. Sorot matanya seperti orang yang dipaksa memilih antara berkata jujur atau mengkhianati sumpahnya sendiri. Aku bisa melihat jemari tangannya yang terus-menerus mengetuk meja. Tanda kegelisahan yang sudah tak bisa ia sembunyikan lagi. Akhirnya, dengan suara lirih, ia berkata, "Ibu, Raka tidak pernah benar-benar cerita siapa Anda sebenarnya. Saya pun awalnya tidak tahu. Tapi setelah saya memeriksa data pernikahan, aset, dan dokumen hukum yang dia bawa, semuanya jelas. Anda bukan sekadar istri biasa. Anda adalah satu-satunya ahli waris sah dari perusahaan keluarga yang ia incar." Jantungku berdegup kencang. Aku terperangah, menatap Arman dengan tatapan kosong. Ahli waris? Perusahaan keluarga? Maksud Anda apa? Saya tidak pernah merasa punya warisan sebesar itu. Arman menghela napas panjang. Ia membuka map, mengeluarkan lembaran-lembaran dokumen. Lihat ini. Semua aset, semua saham, bahkan beberapa tanah yang dulu atas nama ayah Anda, masih tercatat atas nama Anda. Saya yakin Anda tidak pernah benar-benar diberitahu detailnya, tapi catatan hukum tidak pernah berbohong. Aku memandang lembar-lembar itu. Nama lengkapku tertera jelas sebagai pemilik sah. Dadaku terasa sesak. Aku ingat ayahku yang meninggal bertahun-tahun lalu, meninggalkan usaha yang katanya kecil, hanya sebuah perusahaan keluarga yang sederhana. Ternyata di balik itu, nilainya jauh lebih besar dari yang pernah ku ketahui. Jadi semua ini tentang harta. Suaraku bergetar, antara marah dan kecewa. Selama ini, Raka menikahiku bukan hanya karena cinta, tapi juga karena warisan yang bahkan tidak aku sadari sepenuhnya. Arman menunduk. Saya tidak bisa memastikan hatinya, Bu. Tapi dari dokumen yang ia bawa jelas ada motif besar. Ia ingin perceraian ini berjalan cepat, agar seluruh aset bisa dialihkan dengan cara-cara yang tidak bersih. Aku menggeleng pelan. Air mata menggenang di mataku. Kenangan-kenangan indah bersama Raka tiba-tiba terasa palsu. Senyum, janji-janji manis, semua jadi seperti topeng yang ia kenakan untuk menyembunyikan niat aslinya. Tapi kenapa sekarang dia begitu terburu-buru minta cerai? Kenapa lewat telepon, tanpa berani menatap wajahku? Tanyaku, masih mencari celah harapan bahwa mungkin semua ini hanya salah paham. Arman menatapku, kali ini lebih serius. Karena ia tahu waktunya tidak banyak. Ada pihak-pihak lain yang sedang menunggu momen ini. Jika ia berhasil menceraikan Anda, ia bisa menggunakan celah hukum untuk mengambil alih semua yang menjadi milik Anda. Tapi jika gagal, ia justru terancam kehilangan semuanya, termasuk karirnya sendiri. Aku terdiam. Rasa marah, kecewa, dan takut bercampur jadi satu. Aku merasa seperti orang asing dalam hidupku sendiri. Selama ini aku berpikir hanya seorang istri sederhana, hidup di balik bayang-bayang suami. Ternyata tanpa kusadari, aku adalah kunci dari kekayaan besar yang justru menjadikan pernikahanku permainan kotor. Jadi selama ini, saya hanya pion dalam rencana besar. Tanyaku dengan suara serak. Arman terdiam sesaat, lalu menjawab pelan. Bukan pion, Bu.
Justru ibu adalah ratu di papan catur ini. Semua pihak mengincar posisi ibu, tapi mereka tidak ingin ibu menyadarinya. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Air mata akhirnya jatuh juga. Rasanya dunia runtuh di sekelilingku. Raka, suamiku, orang yang kupikir belahan jiwa, ternyata menyembunyikan niat yang begitu kejam. Namun di sela tangis itu, ada sesuatu yang bergetar dalam diriku. Sebuah kekuatan kecil, suara hati yang berkata, aku tidak boleh hanya jadi korban. Jika benar semua ini tentang warisan, maka aku harus berdiri. Aku harus mencari tahu kebenaran sampai akhir. Aku menatap Arman lagi dengan mata sembab. Tapi kali ini lebih tegas. Pak Arman, kalau saya memang ahli waris sah, berarti saya berhak melindungi semua ini. Dan saya tidak akan membiarkan Raka atau siapapun merampasnya. Tolong bantu saya. Arman terdiam lama, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Kalau itu keputusan ibu, maka permainan ini baru saja dimulai. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temara menerangi wajahku yang masih sembab. Di meja, berserakan dokumen-dokumen yang diberikan Arman siang tadi. Aku menatapnya lama. Seakan setiap lembar kertas itu menyimpan potongan puzzle yang selama ini tidak pernah kusadari. Perlahan, kenangan-kenangan lama mulai berputar di kepalaku. Aku mengingat kembali sikap Raka sejak awal kami menikah 7 tahun lalu. Saat itu aku merasa ia begitu perhatian, begitu bertanggung jawab. Tapi kini, setelah semua terbuka, aku menyadari ada pola tersembunyi dalam setiap tindakannya. Sejak awal, semua urusan keuangan keluarga selalu ia yang ambil alih. Aku hanya diberi peran kecil, mengatur belanja rumah tangga, kebutuhan anak, hal-hal remeh. Sementara rekening, dokumen rumah, surat tanah, semua ada di tangannya. Aku pikir itu wajar, karena suami memang kepala keluarga. Namun ternyata, itu bagian dari strategi panjang yang disusunnya. Aku masih ingat bagaimana ia melarangku terlalu banyak ikut campur soal administrasi. Kamu nggak usah repot. Sayang, biar aku saja yang urus. Tugasmu cukup urus rumah dan anak-anak, katanya dulu dengan senyum lembut. Senyum yang kini terasa seperti racun manis. Ternyata ia sedang merajut rencana besarnya, perlahan menguasai semua aset. Lalu pada akhirnya melepaskanku dengan status kosong, tanpa apa-apa. Namun ada satu hal yang tak pernah ia perhitungkan, bahwa semua warisan keluarga masih tercatat atas namaku. Sebuah benteng kokoh yang tidak bisa ia runtuhkan tanpa persetujuanku sendiri. Itulah sebabnya pengacaranya, Arman, begitu ketakutan. Sebab jika mereka nekat melanjutkan gugatan dengan cara-cara licik, aku bisa menuntut balik. Tuduhan penipuan, penggelapan, hingga pencucian aset bisa menghancurkan karir mereka. Aku meremas ujung jilbabku dengan tangan gemetar. Antara sakit hati karena cinta yang ternodai, dan marah karena aku dianggap terlalu lemah untuk menyadari permainan ini. Raka, orang yang kupanggil suami, ternyata menyiapkan jebakan sejak awal pernikahan kami. Namun satu hal yang membuatku ingin berdiri lebih tegar adalah anak-anakku. Bagaimana nanti mereka menatapku jika aku menyerah? Bagaimana aku bisa melindungi masa depan mereka jika aku hanya pasrah jadi korban? Aku menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, aku berani mengakui pada diriku sendiri, ini bukan lagi tentang rumah tangga. Ini perang. Perang mempertahankan harga diri, hak, dan masa depan. Besok, aku akan kembali menemui Arman. Aku ingin ia tahu bahwa aku bukan perempuan bodoh yang bisa dipermainkan. Jika perlu, aku akan melawan dengan semua bukti yang kumiliki. Namun jauh di dalam hati, ada satu ketakutan lain yang terus menghantui. Raka bukan tipe lelaki yang mudah menyerah. Jika ia menyusun rencana ini selama bertahun-tahun, tentu ia juga punya cadangan langkah lain. Sebuah rencana tersembunyi yang mungkin belum kuungkap. Aku merapatkan selimut di bahuku, menatap keluar jendela. Hujan turun perlahan. Seakan langit ikut menangisi kebodohanku selama ini. Tapi aku tidak boleh lagi larut dalam air mata. Aku harus bersiap, karena badai sesungguhnya mungkin baru akan dimulai. Beberapa hari setelah semua rahasia terkuak,
Rumahku yang selama ini sunyi akhirnya kedatangan sosok yang begitu kucintai. Atau tepatnya, sosok yang dulu kupikir kucintai. Raka. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah lelah. Seakan baru saja kehilangan arah. Aku duduk tenang di ruang tamu, ditemani Arman yang kini bukan lagi lawan, melainkan saksi di pihakku. Ketika Raka melangkah masuk, matanya melebar. Ia jelas tidak menyangka aku sudah tahu semuanya. Apalagi duduk begitu tenang dengan seorang pengacara di sisiku. Suara Raka terdengar bergetar, hampir seperti bisikan. Aku hanya ingin bebas. Aku menatapnya. Mata yang dulu membuatku jatuh cinta kini hanya terlihat kosong. Tidak ada penyesalan tulus, tidak ada rasa cinta yang tersisa, hanya ketakutan kehilangan rencana yang sudah ia susun. Aku berdiri perlahan, menatapnya dengan air mata yang sudah kering. Air mata yang dulu menetes karena cinta, kini sudah berubah menjadi kekuatan. Bebaslah, Raka, jika itu yang kau inginkan. Tapi ingat, bukan hartaku yang kau bawa. Yang kau hancurkan hanyalah cinta dan kepercayaan. Dan itu takkan pernah bisa kembali. Raka terdiam, wajahnya kaku, seperti seseorang yang baru saja kehilangan pijakan. Wanita muda yang selama ini bersamanya tidak tampak di sisinya. Ia datang sendirian, mungkin berharap aku akan luluh. Namun kali ini, aku bukan lagi Nadira yang dulu. Aku sudah melihat wajah aslinya, tanpa topeng. Hari sidang pun tiba. Aku duduk di kursi penggugat dengan hati berdebar. Sementara Raka di seberangku tampak gelisah. Semua dokumen, semua bukti, bahkan kesaksian Arman kini berdiri tegak di pihakku. Perlahan, kebohongan yang ia susun bertahun-tahun runtuh satu persatu. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Seluruh aset dan warisan yang sah tetap berada di tangan Ibu Nadira. Gugatan pengalihan aset yang diajukan tergugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Aku menarik napas panjang. Rasanya seperti beban berat terangkat dari dadaku. Raka menunduk. Wajahnya pucat pasi. Semua ambisinya, semua rencananya, hancur dalam sekejap. Ia keluar dari ruang sidang tanpa menoleh, meninggalkan segalanya. Dan benar saja, kabar yang kudengar kemudian, ia memilih pergi bersama wanita barunya. Tanpa harta, tanpa rumah, tanpa gengsi. Hanya lelaki kosong yang kehilangan arah. Aku tidak merasa menang, karena ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang kebenaran yang akhirnya berdiri di pihakku. Tentang keadilan yang Allah tunjukkan dengan cara yang mungkin paling menyakitkan, tapi juga paling menyelamatkan. Di depan cermin kamar, aku menatap diriku sendiri. Ada luka, ada jejak air mata, tapi juga ada ketegaran yang baru. Aku belajar satu hal penting dari semua ini. Kadang Allah menyingkapkan topeng manusia dengan cara yang menyakitkan, agar kita bisa melihat siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang hanya mampir dalam hidup kita untuk menguji. Aku tersenyum kecil, meski hati masih perih. Terima kasih, ya Allah, bisikku lirih. Engkau telah membuka mataku. Kini aku tahu siapa yang harus kulindungi, diriku sendiri dan anak-anakku. Dan dengan itu, aku melangkah ke depan. Tidak lagi sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang belajar berdiri di atas luka, menjadi lebih kuat daripada sebelumnya.